Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat terus ya teman-teman, dan juga tetap semangat belajar bareng aku. Nah, di video kali ini kita bakalan kembali membahas tentang TKP teman-teman, yaitu tentang teknologi informasi komunikasi teman-teman. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Ini dia tentang materi ya. Jadi sebelum ke soalnya, aku bakalan ngasih sedikit tips ya untuk menjawab soal teknologi informasi komunikasi teman-teman. Nah, ini tuh masuk ke kategori TKP di CPNS 2021 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ketemu atau jumpa sama soal tentang teknologi di soal-soal CPNS di TKP-nya teman-teman, aku punya tips ya teman-teman untuk memilih jawaban yang tepat, yaitu pertama kita harus mencari jawaban yang berinovasi teman-teman ya. Kita harus mencari jawaban yang berinovasi. Nah, jawaban yang memiliki maksudnya itu merangkup inovasi itu memiliki poin yang lebih tinggi teman-teman. Ya kan? Artinya mau mencoba inovasi baru kayak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada terbuka. Terbuka maksudnya di sini adalah bisa menerima si teknologi baru tersebut yang bahkan yang kita sendiri aja nggak tahu gitu teman-teman, tapi kita mau menerima atau membuka menerima teknologi tersebut untuk kita gunakan teman-teman ya. Jadi kita tidak menutupi diri dari perubahan sistem yang ada di kantor atau perusahaan kita kayak gitu ya. Kemudian ada yang ketiga itu memanfaatkan peluang teman-teman. Nah, memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Nah, jadi teknologi itu sekarang tuh udah kayak nggak asing lagi ya teman-teman di kita. Karena semuanya itu pasti menggunakan teknologi untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja kita teman-teman ya. Untuk mempermudahkan kerjaan kita juga kan untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi tuh ini memanfaatkan peluang lah gitu. Nah, jadi tips yang kalian harus gunakan untuk menjawab soal ini itu adalah kalian harus mencari mana jawaban yang lebih atau mau berinovasi, terus itu terbuka sama teknologi yang baru, dan juga bisa memanfaatkan peluang kayak gitu teman-teman. Jadi itu sedikit tips ya dari aku tentang TKP teknologi informasi komunikasi nih gitu teman-teman. Oke, contohnya gimana? Kita langsung aja ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Coba kita baca dulu soalnya. Perusahaan Anda sedang merencanakan sistem teknologi baru di kantor. Ketika perusahaan Anda nanti telah selesai memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah, nah ini kita harus terbuka ya teman-teman, menerima. Karena apa? Karena ini kan si atasan kita itu kan bikin yang namanya teknologi baru. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah kerja kita teman-teman. Nah, kita harus menerima dong, karena kan teknologi tersebut malah jadi mempermudah kita, bukan menyusahkan kita teman-teman gitu ya. Jadi coba kita lihat optionnya. A. Mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Oke, ini berarti dia menerima ya teman-teman. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang B, mencari informasi di internet dan mempelajari bersama-sama rekan Anda. Oke, boleh kita keep. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikannya, teman-teman. Ini kira-kira gimana? Berarti dia menerima ya, kita kita keep dulu. Kemudian yang D, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. Oke, boleh. Kemudian yang E, mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana cara mengoperasikannya di waktu kosong. Oke, berarti ini semua optionnya itu terbuka ya teman-teman. Alias dengan kata lain mau menerima perangkat IT yang akan dirilis sama perusahaan teman-teman. Tapi TWK kan punya jawaban poin 5, 4, 3, 2, dan 1 kan teman-teman. Jadi di sini kita harus mencari poin tertingginya teman-teman. Nah, coba kita lihat nih, apa sih beda dari kelima option ini. Oke, yang A itu mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian. Oke, berarti sepulang jam kantor ya teman-teman. Nah, ini kita yang mengajak nih teman-teman, mengajak orang lain ya. Oke, kalau yang B, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Nah, ini berarti kalian karyawan yang mandiri dan siap dengan perubahan teman-teman, yang B. Oke, boleh ya. Kemudian yang C, meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikannya.
Oke teman-teman, yang C ini menurut aku kurang tepat ya. Jadi aku eliminasi. Kenapa? Meminta orang lain, jadi itu kita kayak pasif teman-teman. Jadi kita nggak aktif. Aktif dengan kata lain tuh kita mencari informasi ya teman-teman. Jadi kalau yang C ini kita lebih terkesan pasif teman-teman. Hanya minta orang lain aja gitu yang ngajarin gitu. Kita hanya menerima kayak gitu teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan Anda. Oke, ini kita sama-sama mencari ya. Kemudian yang E, mengajak rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana cara mengoperasikannya di waktu yang kosong. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat yang mana? Teman-teman bingung ya? Jelas kalau yang poin satunya itu adalah C, teman-teman. Oke, coba kita lihat yang B, teman-teman. Mencari informasi di internet. Oke, ini berarti kita mencari ya. Berarti dengan kata lain tuh kita sebagai karyawan yang mandiri, kemudian siap dengan perubahan juga ya kan. Dan mempelajari bersama rekan-rekan kita nih. Jadi itu kita yang mencari, terus tuh kita mengajari atau mengajak teman-teman kita untuk gimana cara mengoperasikan perangkat IT yang akan dirilis ini teman-teman. Jadi menurut aku sih jawaban yang paling tinggi itu adalah yang B teman-teman. Nah ini tuh berdasarkan kepribadian masing-masing ya, ataupun kalian ada berbeda jawabannya dengan aku, boleh komen di kolom komentar dan jelaskan dengan alasan yang logis teman-teman. Nah jawabannya B ya. Kemudian kalau yang A itu mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Ini benar teman-teman, cuman tuh kita masih kayak masih nih mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi. Sebenarnya benar ya ini teman-teman, cuman tuh kayak lebih ke kurang mandiri aja kayak gitu teman-teman. Jadi yang A itu kurang tepat sih. Kemudian yang D, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda, ini juga sama ya dengan A. Kemudian yang E, mengajak rekan-rekan Anda, ini juga sama nih sama yang A. Nah jadi jawaban yang paling tepat itu poin 5-nya adalah yang B. Kemudian poin 1C dan poin 2-nya itu yang mana teman-teman? Poin 2-nya itu adalah yang A mungkin ya. Kemudian yang E itu poinnya 3 dan D itu poinnya 4. Oke gitu teman-teman. Yang penting kalian itu bisa menjawab rentang poinnya antara 5 sama 4. Itu udah bagus kok teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, aku di sini mau ngerekomendasikan sebuah website yang benar-benar recommended buat kalian miliki teman-teman. Yaitu apalagi kalau bukan Sobat CPNS teman-teman. Nah, di website ini itu menyediakan berbagai paket tryout ya. Itu ada 15 paket tryout yang udah disesuaikan sama kisi-kisi dari Kemenpan RB ya teman-teman. Yaitu ada tentang soal anti radikalisme. Kemudian passing grade-nya juga itu TWK adalah 65, TIU itu adalah 80, dan TKP TKP itu 166 ya teman-teman. Dan ini tuh masih belum dirubah. Tapi mungkin adminnya sebentar lagi bakalan mengubah passing grade-nya TKP ya teman-teman. Yang penting pada soal ini itu udah dilengkapi dengan soal-soal anti radikalisme ya teman-teman pada TKP-nya. Kemudian selain tryout, paket tryout 15 tryout, kalian juga bisa mendapatkan yang namanya paket tryout mini tryout teman-teman ya, latihan singkat. Nah ini tuh bisa kalian gunakan buat kalian yang sibuk banget atau yang nggak punya waktu banyak nih buat tryout. Dan ini tuh bisa membantu kalian banget untuk melatih kemampuan kalian udah sampai di mana. Nah ini tuh ada TWK, kemudian ada TIU, kemudian TKP, dan ini tuh ada 15 soal per 15 menitnya teman-teman. Jadi kalian bisa belajar juga walaupun jam kalian tuh padat banget gitu ya. Kemudian selain latihan singkat itu juga ada yang namanya ini teman-teman, materi SKD ataupun modul ya teman-teman. Nah materi SKD itu terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Nah ini adalah materi TWK-nya ya dalam bentuk PDF dan bisa kalian download dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Dan itu ada materi integritas, kemudian nasionalisme, dan lain sebagainya. Dan juga ada materi TIU,
TKP. Jadi kalian klik aja ini teman-teman, misalnya kalian mau buka materi Pancasila, kan klik aja ini download PDF, nanti langsung kebuka teman-teman. Jadi itu nggak ribet ya. Oke, selain materi itu juga kalian bisa dapetin modulnya teman-teman. Modul tuh apa sih? Modulnya itu dalam bentuk buku elektronik ya teman-teman. Dimana buku PNS sekarang tuh apa ya, mahal ya teman-teman, karena lagi trending topik juga ya kan. Jadi di sini tuh kalian udah bisa mengakses e-booknya juga teman-teman. Nah ini tuh adalah e-book sukses tembus CPNS, kemudian e-book tes CPNS 2019-2020, kemudian e-book buku lolos CPNS dan lain sebagainya. Ini ada 10 e-book. Nah mungkin kalau kalian beli sampai 10 buku teman-teman, mungkin udah menghabiskan berapa ratus uang kayak gitu kan. Tapi di Sobat CPNS ini kalian hanya membayar 65.000 saja dan kalian bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada di Sobat CPNS ini teman-teman, yaitu mulai dari 15 paket tryout, kemudian itu latihan singkat, materi SKD beserta pembahasannya dan grafik hasil pengerjaan kalian juga beserta 10 modul ebook ini teman-teman. Jadi itu bermanfaat banget dan worth it buat kalian miliki. Oke, langsung aja kalau misalnya kalian mau bergabung, kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku. Oke, ini dia, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Setelah hujan deras, beberapa titik lampu sekitar rumah Anda padam karena tersambar petir. Hal ini cukup mengganggu aktivitas warga sekitar di malam hari. Sebagai seorang yang tidak terlalu memahami tentang kelistrikan, yang akan Anda lakukan adalah, oke teman-teman, di sini tuh hujan deras ya, kemudian lampunya itu tersambar petir, jadi mati nih teman-teman. Terus itu apa ya, mengganggu aktivitas warga teman-teman. Nah berarti bukan hanya kita sendiri ya teman-teman, tapi orang lain juga. Terus tindakan kalian nih sebagai orang yang tidak paham tentang kelistrikan itu harus gimana teman-teman? Oke, coba kita lihat ya optionnya. A. Mengajak warga sekitar rumah untuk bersama-sama memperbaikinya. B. Membiarkannya saja sampai masalah tersebut teratasi dengan sendirinya. C. Melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusi. D. Memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan. E. Berusaha memperbaiki sendiri semaksimal yang Anda bisa. Oke teman-teman, jelas ya yang poin B ini. Yang option B itu aku eliminasi, dan itu poinnya adalah mungkin 1. Kemudian tadi kan kita ada 3 tips dari aku ya teman-teman. Coba kalian catat nih 1 tips dari aku lagi teman-teman tambahan, yaitu kalau misalnya terjadi kayak gini nih, misalnya ada terjadi sesuatu, entah itu mati listrik atau perangkat kalian tuh rusak, tapi kalian tuh nggak bisa memperbaikinya, kalian bukan ahlinya kayak gitu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita menyerahkan ke ahlinya teman-teman, kayak gitu ya. Nah jadi nggak bisa tuh kita memaksakan diri kita untuk memperbaiki tersebut, walaupun ya mungkin dengan konteksnya kita mau berinovasi kayak gitu kan teman-teman, tapi ya nantinya malah makin rusak teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, kita harus menyerahkan saja ke ahlinya teman-teman gitu ya. Catat ya, itu yang ditambahin 1 tips dari aku. Oke. Yang A, mengajak warga sekitar rumah untuk bersama-sama memperbaikinya. Oke, ini itu dia kan nggak bisa kan, belum tentu juga warga sekitar rumahnya itu bisa tentang kelistrikan tersebut teman-teman. Jadi sih menurut aku yang A itu kurang tepat ya, kita harus menyerahkan sama yang tukang listriknya kayak gitu. Jadi yang A aku eliminasi. Kemudian yang C, melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusi, boleh. Kemudian yang D, memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan, boleh. Kemudian yang E, berusaha memperbaiki sendiri semaksimal yang Anda bisa. Nah ini juga yang E sama dengan A ya. Nah jadi tersisa C sama D teman-teman. Nah ingat ya, tadi kan udah aku kasih tipsnya teman-teman. Terus itu di sini juga ada kata kunci mengganggu aktivitas warga. Berarti yang terkena dampak atau mati listrik ini bukan hanya di rumah kita teman-teman, tapi ada di beberapa rumah warga, ya kan? Nah kalau misalnya di soal ini dikatakan di rumah kita aja yang mati, nah itu kita bisa jawab yang D teman-teman. Kita panggil aja tukang listriknya kan untuk memperbaiki kerusakan. Tapi karena ini rame teman-teman, yaitu sampai mengganggu, sampai ada kena warga juga. Artinya kan banyak orang yang terkena dampak mati listrik karena kesambar petir teman-teman. Jadi kita harus melapor nih kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusi. Nah solusinya itu ya bakalan
kita panggil tukang listriknya kayak gitu teman-teman. Jadi karena ini berkaitan dengan warga ya, karena rame, jadi kita ya harus lapor ke ketua RT kayak gitu teman-teman. Kecuali kalau rumah kita aja yang kena teman-teman, kita langsung aja panggil ke tukang listrik. Ngapain kita harus lapor kepada ketua RT teman-teman? Kan hanya rumah kita aja yang kena, bukan rumah orang lain juga kayak gitu sih. Itu menurut aku ya teman-teman, tapi nggak tahu kalau menurut kalian, atau kalian ada yang jawab D, boleh silakan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng. Di dalam perusahaan tempat Anda bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru dirilis ya teman-teman. Maaf aku salah baca. Anda mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda saat ini. Sedangkan atasan Anda memerintahkan Anda untuk ikut, maka tindakan Anda. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke tips untuk menjawab soal TIK teman-teman ya. Tadi kan ada inovasi, kemudian terbuka, terus memanfaatkan peluang, kemudian menyerahkan kepada ahli IT-nya gitu kan. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti di soal ini itu kita disuruh untuk mengikuti pelatihan teknologi yang baru ya teman-teman. Tapi itu nggak ada kaitannya sama pekerjaan kita. Jadi kita harus apa teman-teman? Kira-kira kita harus terbuka atau menutup diri teman-teman. Nah, jelas ya kita harus terbuka alias menerima teknologi yang baru teman-teman ya kan. Karena itu untuk memudahkan kita juga ke depannya kayak gitu ya kan. Nah, jadi kita bakalan eliminasi jawaban yang menolak gitu ya, alias menutup diri. Coba apakah ada jawaban yang menolak di sini? Menerima. Oke, menerima. Oh, ini ada menolak. Oke, berarti poinnya 1 ya, teman-teman. Karena dia menolak alias menutup diri, teman-teman. Oke, coba kita baca satu persatu optionnya. A. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Oke, boleh ya. Kemudian yang B. Menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. Oke, kemudian yang C. Menerima dan mengikuti pelatihan tetapi tidak mendengarkan materi pelatihan. Oke, berarti di sini bisa aku eliminasi teman-teman yang C. Dia menerima ya, berarti dia open minded banget. Kemudian dia ikut. Nah, ini bagus. Tapi sayangnya dia tidak mendengarkan materi pelatihan. Nah, ini tuh sama aja buang-buang waktu, teman-teman. Berarti dia tuh gak niat gitu untuk ikutnya gitu ya kan, teman-teman. Jadi tuh ngapain kalau gak niat, kau tuh baiknya gak usah ikut kayak gitu, teman-teman. Bisa diberikan sama orang lain yang lebih membutuhkan mungkin ya kan. Jadi yang C itu aku eliminasi, kurang setuju ya. Kemudian yang D. Menerima dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan memuji. Oke, berarti dia di sini ikut pelatihan atau ambisius banget nih ikutnya, supaya atasannya tuh muji kalau dia tuh anak yang terbuka banget gitu sama teknologi baru ya kan. Terus tuh yang open minded banget, kemudian yang mau dipuji-puji lah gitu teman-teman. Jadi tuh yang D juga kurang baik ya. Jadi poin 2-nya itu jelas sudah ada di C. Poin 3-nya itu di D, teman-teman. Berarti tersisa antara poin 4 sama 5. Tapi kita mau cari poin 5-nya, teman-teman. Mana nih? A. Menerima. Oke, sama-sama menerima ya. A sama B menerima. Kemudian yang D mengikuti pelatihan. Oke, dia ikut pelatihan. Kemudian ini menunjukkan kepada atasan. Oke, mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Ini dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. Oke, menurut aku sih jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang A, teman-teman. Ya, kita itu menerima nih. Artinya kita terbuka gitu ya sama teknologi-teknologi yang baru. Kemudian kita ikut pelatihan tersebut karena kita sadar pentingnya pelatihan tersebut. Ya, walaupun yang kita ikuti itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Tapi untuk kedepannya itu mungkin bakalan ada hubungan atau keterkaitannya dengan yang kita ikuti sekarang ini, teman-teman. Jadi sih menurut aku adalah yang A, teman-teman gitu ya. Jadi tuh teknologi itu sangat penting ya. Makanya kita kalau ada teknologi baru itu ya kita harus terbuka, kita harus menerima, kita harus mengikuti arusnya, teman-teman, selagi nggak berbau negatif gitu ya kan. Jadi kalau yang B itu poinnya adalah 4, A itu poinnya 5 ya. Kalau yang B itu menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. Nah, itu lebih kurang seperti yang D tadi, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4.
Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Anda adalah seorang mahasiswa dengan jurusan desain visualisasi. Saat itu Anda mulai diajarkan cara membuat video blog untuk mata kuliah videografi. Video blog itu untuk menyebarluaskan hasil kreasi para mahasiswa. Anda terkendala belum memiliki kamera yang memadai untuk membuat video blog. Sikap Anda. Oke, ini adalah kita diminta sikap kita ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita disuruh membuat kita disuruh membuat video blog pada mata kuliah videografi ya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk menyebarluaskan hasil kreasi para mahasiswa, teman-teman. Tapi di sisi lain tuh kita nggak punya kamera yang memadai, teman-teman, untuk membuat video blog. Nah, sikap kalian, coba kita lihat di option. A. Menganggap media publikasi hasil kreasi mahasiswa masih dapat dilakukan dengan pemberitaan media cetak. Oke, yang B. Merasa antusias karena reputasi sekolah dalam hal seni drama akan semakin meningkat karena publikasi daring. Oke, kemudian yang C. Menyetujui bahwa melalui video blog akan meningkatkan motivasi dan ide-ide rekan di kelas untuk berkreasi. D. Meyakini bahwa dengan video blog akan memudahkan Anda untuk mempromosikan hasil kreasi Anda. E. Merasa bahwa membuat video blog mengharuskan Anda mengeluarkan banyak biaya untuk membeli kamera. Oke teman-teman, berdasarkan soal dan berdasarkan option, ini tuh kayak lebih ke open-minded dan inovasi ya teman-teman. Oke, jadi yang bisa aku eliminasi itu adalah yang A, yaitu menganggap media publikasi hasil kreasi mahasiswa masih dapat dilakukan pemberitaan media cetak. Jadi itu dia nggak bisa berinovasi teman-teman. Jadi itu jadi kayak ketinggalan zaman banget ya teman-teman ya. Karena semua orang tuh pasti punya yang namanya sosial media. Kemudian tuh apalagi sekarang tuh udah punya gadget yang canggih-canggih ya kan teman-teman. Jadi apapun tentang hasil-hasil karya orang tuh bisa kita lihat hanya dengan handphone kayak gitu. Bahkan mungkin media cetak sekarang agak dianggap kayak lebih ketinggalan kayak gitu ya teman-teman, atau kurang inovasi atau kurang berkreasi kayak gitu teman-teman. Jadi yang A itu aku eliminasi ya. Kemudian tadi ya mana nih yang tadi aku sempat kebaca yang bisa kita eliminasi. Yang E teman-teman. Nah, itu adalah merasa bahwa membuat video blog itu mengharuskan Anda mengeluarkan banyak biaya untuk membeli kamera. Nah, ini tuh kayak lebih kayak menolak gitu teman-teman, nggak open minded, nggak mau menerima inovasi yang baru kayak gitu teman-teman. Jadi yang E itu aku eliminasi juga. Kemudian tersisa 3 option. Kalau yang B itu merasa antusias ya, karena reputasi sekolah dalam hal seni drama akan semakin meningkat karena publikasi daring. Oke, apakah ini benar teman-teman? Coba komen di kolom komentar ya. Kemudian yang C, menyetujui bahwa melalui video blog akan meningkatkan motivasi dan ide rekan-rekan di kelas untuk berkreasi. Oke, kemudian yang D, meyakini bahwa dengan video blog akan memudahkan Anda untuk mempromosikan hasil kreasi Anda. Oke teman-teman, di soal ini tuh maksud dari soalnya video blog itu apakah kayak ngebantu kita atau tidak kayak gitu teman-teman. Jadi itu inti soalnya tuh kalau dikaitkan sama optionnya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Nah, kita tuh yakin ya bahwa video blog itu bisa memudahkan kita untuk mempromosikan hasil kreasi kita dan teman-teman kita teman-teman. Tapi kalau yang B sama C itu merasa antusias. Oke, dia merasa antusias nih karena reputasi sekolah dalam hal seni drama akan semakin meningkat nih teman-teman. Nah, jadi tuh kalau yang B sih konteksnya itu kurang tepat aja ya sama si soal teman-teman. Kemudian yang C, menyetujui bahwa melalui video blog akan meningkatkan motivasi dan ide rekan-rekan di kelas untuk berkreasi. Oke, ini tuh kayak konteksnya itu juga kurang masuk ke soalnya teman-teman. Nah, ini tuh yang paling tepat adalah yang D, karena dengan video blog itu mempermudah orang untuk tahu hasil kreasi kita teman-teman. Jadi sikap kita tuh open minded ya tentang si teknologi yang baru ini teman-teman. Jadi si yang C aku eliminasi. Dan poin 5-nya itu ada di D. Poin 4-nya itu ada di C ya. Kemudian poin 3-nya itu ada di B. Poin 2-nya itu ada di E. Dan poin 1-nya itu ada di A. Oke, gitu ya teman-teman. Ataupun mungkin ada jawaban dari kalian yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Karena
Sekali lagi ini soal tes kepribadian bangsa pula pribadi ya teman-teman. Jadi kepribadian aku sama kalian itu mungkin beda ya kan. Jadi jawabannya pun mungkin berbeda gitu, dan alasannya juga pasti berbeda teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, namanya belajar kan, kita harus saling terbuka ya kan. Jadi komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia, kita masuk ke soal yang terakhir. Coba kita baca bareng-bareng. Hari ini Anda pergi ke restoran untuk merayakan ulang tahun salah satu di antara teman Anda menggunakan website untuk menyebarluaskan informasi kepada teman-teman serta menggunakan media sosial lainnya. Sikap Anda adalah, oke, berarti dia lagi merayakan ulang tahun ya. Terus tiba-tiba tuh ada teman-teman yang menggunakan website untuk menyebarluaskan informasi ke teman-teman serta menggunakan media sosial lainnya. Oke, sikap kalian kalau di situasi seperti ini gimana teman-teman? Coba kita lihat yang option A, menanyakan alasannya menggunakan media sosial tersebut dan mengingatkan untuk tidak menggunakannya. B, menasehatinya pada saat acara untuk tidak menggunakan media sosial. C, makan saja tanpa harus tahu apa yang dikerjakan. D, menanyakan bagaimana caranya dan apakah efektif menggunakan media sosial tersebut. Membiarkannya karena itu sudah zamannya. Oke teman-teman, seperti biasa karena ini soal terakhir, berarti ini adalah PR buat kalian. Dan jangan lupa di screenshot teman-teman, dan kalian pikir-pikir lagi jawaban yang paling tepat tuh apa. Dan coba menggunakan tips yang aku kasih 4 poin tadi ya teman-teman. Semoga bisa membantu ya tips dari aku. Terus kalau udah ketemu jawabannya, boleh komen di kolom komentar. Aku tungguin. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal TKP/TIK dari aku. Semoga tuh ini bisa membantu persiapan kalian ya di tahun 2021 ini. Dan nantinya tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus udah keluar nih pengumuman tentang seleksi administrasi teman-teman. Jadi aku excited banget nih buat kalian nantinya, yang semoga lulus lah ya teman-teman di tahun 2021 ini dan bisa dapat NIP. Kalian semuanya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta share ke semua sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banyak banget yang udah mensupport aku sampai saat ini teman-teman, dan selalu setia nonton channel ini. Aku rasa emang masih banyak kekurangan aku dalam hal penyampaian materi ya teman-teman, tapi gak apa-apa, itu bakalan menjadi motivasi aku buat lebih baik lagi teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku, see you next video, bye-bye.